Nik, tahu nggak sih kalau misalnya orang semakin lama ya kayak semakin besar pantatnya. Misi A udah sampai mana? Iya. Aduh, udah gerak lagi. Set nih boneka ini. Fifteen minutes later. 2 hours later. Misal mana ya? Udah 2 jam, kok BAB-nya belum selesai juga? Maaf A, lama. Iya, Aduh, mules lagi, euy. Izin ke toilet ya A. Iya, Him, dia BAB lagi, Him. Curiga nih gua. Ya, itu gua. Bolak-balik kamar mandi terus karena gua kurang menjaga kesehatan gua dan menjaga pola makan gua. Simpelnya, gua jadi terkena diare. Dan gua gak pengen kalian sama seperti gua. Tapi sebelum itu, kenalin. Ini teman-teman gua. Yang pertama, mungkin dia agak malu-malu kali ya. Ibrahim Fariza Rizky Permana. Nah, yang ini namanya Niko. Nama panjang. Niko sama Niko. Nah, kalau yang ini gue kurang tahu kenapa dia bisa ada di motor. Dan yang terakhir, ini gue. Misalnya, Gilang. Gue juga nggak tahu kenapa gue mau kayak gitu. Tapi di sini gue sama teman-teman gue kita akan jelasin bagaimana sih agar kalian tidak kayak gue. Maka dari itu gue sama teman-teman gue kita buat program yang namanya Cegah Mencret. Ya mungkin terdengar aneh tapi itu ada maksud dan kepanjangannya loh. Maksudnya apa? Maksudnya Cegah Mencret itu adalah inisiatif yang bertujuan mengurangi diare melalui edukasi tentang sanitasi, cuci tangan, pola makan, dan kebersihan lingkungan. Kita mulai dari kepanjangannya dulu ya. Yang dari C. C itu adalah cuci tangan dengan sabun. E. Edukasi tentang sanitasi. G. Gotong royong dan membersihkan lingkungan. A. Adaptasi pola makan sehat. H. Hindari air dan makanan yang tidak bersih. English or Spanish? M. Minum air yang sudah dimasak. E. Evaluasi kebersihan pribadi. N. Nutrisi yang cukup dan seimbang. C. Cegah kontak dengan sumber penyakit. R. Rawat kebersihan toilet. E. Edukasi tentang pencegahan penyakit. Yang terakhir, T. Tanamkan kesadaran sanitasi.
Ya, oke. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih harus diare? Nah, di sini teman-teman gue akan jelasin apa, kenapa, dan bagaimana sih kita harus melawan penyebaran penyakit diare. Niko, silahkan. Dibuat. Jadi, menurut Ramadina dan kawan-kawan, diare merupakan buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari 3 kali dalam satu hari, dan biasanya berlangsung selama 2 hari atau lebih. Diare hingga saat ini menjadi salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian hampir di seluruh dunia daerah geografis. Semua kelompok usia bisa terserang diare, tetapi penyakit berat dengan kematian yang tinggi terutama terjadi pada bayi dan anak-anak. Di negara berkembang sendiri, anak-anak menderita diare lebih dari 12 kali per tahun. Dan hal ini menjadi penyebab kematian sebesar 15-34% dari semua penyebab kematian. Nah, teman-teman, saat ini diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dihadapi oleh masyarakat di desa Garmana. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh buruknya sanitasi dan keterbatasan akses terhadap air bersih. Meskipun sudah adanya upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga yang tidak memiliki akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Data dari puskesmas setempat menunjukkan bahwa persentase KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman hanya sebesar 33,28%. Sementara itu, persentase KK yang cuci tangan pakai sabun hanya mencapai 51,68%. Dan persentase KK dengan pengelolaan limbah cair rumah tangga mencapai 51,32%. Kondisi ini memperbesar risiko penularan penyakit termasuk diare. Bahkan di wilayah RW 9, Dusun Marga Laksana, Desa Hegarmana, terdapat 48 rumah yang belum memiliki tangki septik. Selamat malam pemirsa, melaporkan dari Jakarta. Hari ini saya akan melaporkan bagaimana sih rancangan anggaran biaya untuk program kita kali ini. Rancangan anggaran biaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama optimis, pesimis, dan juga realistis. Yang pertama saya akan melaporkan tentang yang optimis terlebih dahulu, saudara. Nah, pertama kita untuk proyektor sebagai prasarana pendukung untuk narasumbernya dan untuk penyuluhannya. Kita punya proyektor, layar proyektor, dan juga kursi dan meja adalah ke masyarakat yang untuk mendengarkan narasumber gitu. Dan banner untuk sebagai promosi dan untuk menarik perhatian, sound system untuk sebagai sarana langsung, dan juga tenda untuk pendengar, dan juga kabel roll ya, itu pasti pakai, dan juga konsumsi gitu, biar agar menarik masyarakat agar bisa datang ke acara kita penyuluhan gitu. Ada nasi kotak dan air mineral. Dengan total rancangan anggaran biaya optimis ada sebesar 18.350. Baik, untuk yang pesimis akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, Desa Hegarmana ini masih punya beberapa masalah, seperti mereka masih menerapkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mencemari lingkungan. Hormat! Masyarakat masih kerap kali membuang sampah sembarangan, membuang limbah cair rumah tangga, dan sekitar 20% masyarakat masih melakukan BABS di kali. Sehingga kondisi kali dipenuhi dengan sampah, tinja, dan juga airnya sangat keruh. Kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Desa Hegarmana ini dapat berujung pada terkontaminasinya lingkungan sehingga rawan terjadi penyakit saluran pencernaan khususnya diare. Nah, kondisi ini itu sebenarnya dapat ditanggulangi dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat Desa Hegarmana terhadap penyakit diare melalui penyuluhan secara menyeluruh terhadap masyarakat desa. Nah, penyuluhan ini tuh bertujuan untuk menurunkan angka kasus diare di Desa Hegarmana dalam kurun waktu 6 bulan, dari sebelumnya 59 menjadi 10. Selain itu, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang rutin mencuci tangan dengan sabun dari 51,68% menjadi 90%. Selain itu, tujuan kami juga untuk meningkatkan akses aman terhadap fasilitas pembuangan air besar, yaitu BABS dari 80% menjadi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang tahun ini. Nah, program ini ditargetkan untuk memiliki tingkat keefektifan minimal 80%, dan apabila program ini tidak berjalan dengan baik atau tidak mencapai target yang diharapkan, setidaknya warga Desa Hegarmana dapat mendapat ilmu baru mengenai sanitasi lingkungan yang baik dan benar.
Ya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dengan saya Misael Gilan. Kita lanjutkan ya untuk rancangan anggaran biaya yang pesimis. Untuk proyektor, menurut kami sangat perlu karena untuk memudahkan penyuluhan agar masyarakat juga dapat memahami apa yang narasumber bicarakan. Dan juga tadi kan kita pakai kursi dan juga meja, sekarang kita pakai karpet saja saudara, untuk sekali lagi menekan biaya. Dan juga terakhir untuk banner yang menurut kami juga perlu sekali untuk menarik atensi masyarakat dan juga untuk sarana promosi. Dengan total pengeluaran untuk rancangan anggaran biaya yang pesimis adalah sebesar Rp790.000. Selanjutnya kita akan membahas yang mengenai yang realistis, namun saya akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk mencapai tujuan program cegah mencret di Desa Hegarmana, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data melalui wawancara ke Puskesmas Desa Hegarmana yang dimana itu sudah kami lakukan. Yang kedua, observasi langsung kondisi lingkungan dan sanitasi. Yang ketiga, analisis kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan warga tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah diare. Kegiatan yang kami lakukan adalah pelatihan cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir pada seluruh warga, terutama anak-anak di sekolah. Yang keempat, sosialisasi tentang pengelolaan air minum yang aman melalui pemanasan atau penggunaan filter air. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi tujuan, memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan monitoring ini rutin terhadap pelaksanaan kebersihan dan penggunaan fasilitas sanitasi, evaluasi terhadap perubahan perilaku warga dan penurunan angka kejadian diare setelah pelaksanaan program, kemudian penyusunan laporan hasil dan rekomendasi untuk keberlanjutan program. Selesai. Terima kasih untuk saat ini. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Misael Gilan. Terakhir, untuk acara penutup kali ini saya akan membahas tentang rancangan anggaran biaya yang realistis saudara-saudara. Nah, tadi kita sudah bahas yang optimis dan juga yang pesimis. Sekarang realistis ini, langsung saja kita masuk. Kembali lagi, proyektor menurut kami sangat perlu. Kursi dan meja, kita kembalikan kursi dan mejanya, bisa lesehan ya, bisa di karpet gitu. Banner masih perlu, makanya kita masukkan lagi untuk sarana promosi. Sound system kami perlu karena ya untuk memudahkan narasumbernya gitu, biar nggak perlu teriak-teriak gitu. Ada mic, bisa ada sound system. Tenda sekali lagi untuk agar teduh para pemirsa, para masyarakat yang mendengar narasumbernya. Nah, kita kembalikan lagi konsumsinya ya gitu. Ada nasi kotak dan air mineral 12. Ya, sekiranya saya cukup menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya itu. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa. Terima kasih.